Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen bersama saya Dr. Karisya Ayu Effendi, Sarjana Ekonomi, Magister Sains Manajemen. Materi yang kita bahas pada kesempatan hari ini adalah aplikasi sistem informasi dalam perusahaan dan proses integrasinya yang terdapat pada modul ketiga. Meninjau semua jenis sistem yang telah kita bahas sebelumnya, kita mungkin akan berpikir bagaimana sebuah bisnis dapat mengelola semua informasi dalam sistem yang berbeda ini. Kita mungkin juga berpikir, seberapa mahal untuk memelihara begitu banyak sistem yang berbeda? Dan kita mungkin bertanya-tanya bagaimana semua sistem yang berbeda ini dapat berbagi informasi, serta bagaimana manajer dan karyawannya dapat mengkoordinasikan pekerjaan mereka. Sebenarnya, ini semua adalah pertanyaan penting untuk bisnis saat ini. Banyak perusahaan yang ingin menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan sistem lintas fungsi perusahaan terintegrasi yang melintasi berbagai batas fungsi tradisional bisnis agar mendesain ulang dan meningkatkan proses bisnis yang penting di semua lintas fungsi perusahaan. Organisasi-organisasi ini melihat sistem perusahaan lintas fungsi sebagai cara strategis untuk menggunakan teknologi informasi dalam berbagai sumber daya informasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, mengembangkan hubungan strategis dengan para pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis. Aplikasi sistem yang melingkupi dalam perusahaan mendapatkan semua jenis sistem yang berbeda di perusahaan untuk bekerja sama terbukti merupakan tantangan besar. Salah satu solusinya adalah dengan mengimplementasikan aplikasi perusahaan yang merupakan sistem yang menjangkau era fungsional, fokus pada pelaksanaan proses bisnis di seluruh perusahaan bisnis, dan mencakup semua tingkatan manajemen. Aplikasi perusahaan membantu bisnis menjadi lebih fleksibel dan produktif dengan mengkoordinasikan proses bisnis mereka lebih dekat dan mengintegrasikan kelompok proses sehingga mereka fokus pada manajemen sumber daya dan layanan pelanggan yang efisien. Ada 4 aplikasi utama perusahaan, yaitu yang pertama sistem perusahaan, sistem manajemen rantai pasokan, sistem manajemen hubungan pelanggan, dan sistem manajemen pengetahuan. Sistem enterprise, Customer Relationship Management System, Supply Chain Management, and Knowledge Management System. Itu merupakan keempat aplikasi utama perusahaan. Masing-masing aplikasi perusahaan ini mengintegrasikan serangkaian fungsi dan proses bisnis terkait untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan seperti di gambar segitiga ini. Pada gambar ini menunjukkan bahwa arsitektur untuk aplikasi perusahaan ini mencakup proses seluruh organisasi dalam beberapa kasus meluas keluar organisasi pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis utama lainnya. Yang pertama, kita akan membahas Enterprise System atau Enterprise Resource Planning atau sistem perusahaan. Perusahaan yang menggunakan Enterprise System juga dikenal sebagai sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning yang mengintegrasikan proses bisnis dalam pembuatan dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, dan sumber daya manusia ke dalam sistem perangkat lunak tunggal. Informasi yang sebelumnya terfragmentasi dalam banyak sistem yang berbeda
disimpan dalam repository data tunggal yang komprehensif, di mana ia dapat digunakan oleh banyak bagian bisnis yang berbeda. IS atau ERP adalah sistem lintas fungsi perusahaan yang digerakkan oleh modul software suite terintegrasi yang mendukung proses bisnis dalam internal perusahaan. Contohnya, software ERP untuk perusahaan manufaktur umumnya akan memproses data dari dan menelusuri status penjualan, persediaan, pengiriman, dan pembuatan faktur, serta pemikiran bahan baku dan kebutuhan sumber daya manusia seperti gambar lingkaran di sebelah kiri ini. Gambar ini menunjukkan sistem perusahaan mengintegrasikan proses bisnis utama dari keseluruhan perusahaan ke dalam satu sistem software yang memungkinkan informasi mengalir tanpa hambatan ke semua sendi-sendi perusahaan. Nah, sistem ini berfokus pada proses internal namun bisa mencakupi transaksi dengan mitra pemasok. Seperti gambar 3.3 di bawah ini. IS atau ERP dapat menghasilkan manfaat bisnis yang signifikan bagi perusahaan. Banyak perusahaan lainnya menemukan nilai bisnis utama dari penggunaan ERP ini dalam beberapa cara mendasar. Yang pertama, kualitas dan efisiensi. IS atau ERP menciptakan kerangka kerja untuk mengintegrasikan dan meningkatkan proses bisnis internal perusahaan yang menghasilkan peningkatan signifikan dalam kualitas serta efisiensi layanan pelanggan, produksi, dan distribusi. Kemudian adanya penurunan biaya. Banyak perusahaan melaporkan penurunan signifikan dalam biaya pemrosesan transaksi dan hardware, software, serta karyawan pendukung TI jika dibandingkan dengan sistem warisan yang tidak terintegrasi yang digantikan oleh ERP baru mereka. Pendukung keputusan. ERP menyediakan informasi mengenai kinerja bisnis lintas fungsi yang sangat penting secara cepat untuk para manajer agar dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan secara tepat waktu di lintas bisnis keseluruhan perusahaan. Dan kelincahan perusahaan. Mengimplementasikan sistem ini meruntuhkan banyak dinding departemen dan fungsi atau benteng berbagai proses bisnis, sistem informasi, dan sumber daya informasi. Kemudian, supply chain management. Perusahaan menggunakan sistem manajemen rantai pasok atau supply chain management untuk membantu mengelola hubungan dengan pemasok mereka. Sistem ini membantu pemasok, perusahaan pembelian, distributor, dan perusahaan logistik berbagi informasi tentang pesanan, produksi, tingkat persediaan, dan pengiriman produk dan layanan sehingga mereka dapat mencari, memproduksi, dan mengirimkan barang dan jasa secara efisien. Karena tujuan dari supply chain management adalah untuk mendapatkan jumlah produk yang tepat dalam waktu singkat dengan biaya yang terendah dan menggunakan sistem manajemen rantai pasok ini juga dapat meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya adalah customer relationship management atau CRM atau sistem manajemen hubungan pelanggan. Perusahaan menggunakan sistem ini untuk membantu mengelola hubungan mereka dengan pelanggan mereka. Jadi, kalau dari sistem ERP tadi, perusahaan menggunakan itu untuk mengintegrasikan proses-proses ke dalam satu perangkat lunak tunggal. Kemudian kalau
Supply chain management adalah sistem manajemen rantai pasok. Jadi perusahaan mengelola hubungan dengan pemasok, gitu ya. Kalau customer relationship, perusahaan menjalin hubungan dengan pelanggan. Menurut Ernst et al. Tahun 2011 menyatakan bahwa CRM memiliki efek positif pada kinerja produk baru dan lebih lanjut, bahwa efek ini dimoderasi oleh sistem imbalan atau reward system CRM, tetapi bukan teknologi CRM. Dalam CRM terdapat gudang data yang memberikan gambaran penyimpanan data dengan karakteristik. Pertama, data diakumulasikan dengan cara menambahkan catatan baru pada data lama. Kedua, data dimungkinkan mudah diakses, dan ketiga, data hanya digunakan untuk membuat keputusan dan tidak digunakan untuk rutinitas harian perusahaan. Sistem penggudangan data ini yang dimasukkan dalam gudang mengubahnya menjadi informasi dan membuat informasi itu bermanfaat bagi pengguna. Kemudian, penambangan data atau suatu istilah yang sering digunakan dengan gudang data dan pasar data adalah yaitu data mining. Data mining atau penambangan data adalah proses menemukan hubungan data yang tidak dikenal dengan pemakai. Hal ini dapat dianalogikan sebagai seseorang sedang menambang emas yang mendulang emas di sungai daerah pegunungan. Penambangan data membantu pengguna dengan cara menemukan hubungan dan menampilkannya dalam bentuk yang mudah dimengerti, sehingga hubungan ini dapat digunakan sebagai landasan untuk mengambil keputusan. Kemudian yang keempat adalah Knowledge Management System atau KMS. Beberapa perusahaan berkinerja lebih baik daripada yang lain karena mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang cara membuat, memproduksi, dan memberikan produk dan layanan. KMS ini menunjang proses untuk memperoleh, menyimpan, mendistribusikan, dan mengaplikasikan pengetahuan seperti proses menciptakan pengetahuan baru dan mengintegrasikan ke dalam organisasi. Dalam praktek KMS ini, menurut Marcus dan Fernando tahun 2006, mengidentifikasi serangkaian praktik berikut. Ada 6 elemen dari KMS yang dikonseptualisasikan mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang pertama, orientasi menuju pengembangan, transfer, dan perlindungan pengetahuan. Yang kedua, pembelajaran berkelanjutan dalam organisasi. Yang ketiga, pemahaman tentang organisasi sebagai sistem keseluruhan. Yang keempat, pengembangan budaya inovatif untuk mendorong proyek R&D. Yang kelima, pendekatan berdasarkan individu. Dan yang keenam, pengembangan dan manajemen kompetensi berdasarkan kompetensi. Sistem fungsional bisnis dalam perusahaan. Pembahasan ini akan dimulai dengan gambaran sistem menggunakan sudut pandang fungsional, karena dengan seperti ini mungkin kita pertama kali akan memahami sistem pada bisnis. Sebagai contoh, jika Anda berkonsentrasi pada pemasaran dan bekerja pada pemasaran, pertama-tama Anda akan bekerja pada pekerjaan dengan sistem informasi pemasaran. Jika Anda memiliki konsentrasi pada akuntansi, Anda akan bekerja dengan sistem akuntansi dan keuangan untuk pertama kalinya. Dari sudut pandang sejarah, sistem fungsional adalah jenis pertama sistem yang dikembangkan oleh perusahaan bisnis. Sistem ini terletak pada departemen khusus seperti akuntansi, pemasaran dan penjualan, produksi, dan sumber daya manusia. Yang pertama adalah sistem informasi penjualan dan pemasaran. Fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab dalam menjual produk atau jasa organisasi. Pemasaran memerhatikan mengenai identifikasi pelanggan
produk atau jasa perusahaan, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan, merencanakan dan mengembangkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, dan mengiklankan serta mempromosikan produk dan jasa ini. Artinya, penjualan ini berkaitan dengan menghubungi pelanggan, menjual produk dan jasa, mengambil pesanan, dan melanjutkan penjualan. Aktivitas ini dianggap sebagai proses bisnis. Hal ini tertera pada gambar berikut itu. Gambar ini mengilustrasikan sistem informasi penjualan yang digunakan Pareto seperti Eiger. Bagian kasir biasanya pemindai genggam menangkap data setiap barang yang dijual, yang memperbaharui angka sistem penjualan dan mengirim data barang yang dijual kepada sistem terkait yang berhubungan dengan barang yang tersisa pada persediaan dan dengan produksi. Bisnis ini menggunakan informasi tersebut untuk melacak barang apa yang telah terjual, untuk menentukan pendapatan penjualan, dan untuk mengenali barang yang paling laku terjual dan pergerakan penjualan lainnya. Kemudian, sistem informasi fabrikasi dan produksi. Fungsi manufaktur dan produksi bertanggung jawab untuk benar-benar memproduksi barang dan jasa perusahaan. Sistem manufaktur dan produksi berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas produksi, penetapan sasaran produksi, pengadaan, penyimpanan, dan ketersediaan bahan produksi, dan penjadwalan peralatan, fasilitas, bahan baku, dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membentuk produk akhir. Pada gambar ini, data mengenai sistem barang dalam persediaan seperti jumlah yang menipis karena pengiriman atau sejumlah unit yang digantikan oleh pemesan ulang atau pengembalian, keduanya dipindai atau dimasukkan ke dalam sistem. Nah, file master persediaan berisi data dasar mengenai setiap barang termasuk kode identifikasi unik, deskripsi, jumlah unit yang dimiliki, jumlah unit yang telah dipesan, dan titik pemesanan kembali. Kemudian, sistem informasi keuangan dan akuntansi. Fungsi keuangan bertanggung jawab mengelola aset keuangan perusahaan seperti uang tunai, saham, obligasi, dan investasi lainnya untuk memaksimalkan pengembalian atas aset keuangan ini. Fungsi keuangan juga bertanggung jawab dalam mengelola kapitalisasi perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan mendapatkan pengembalian terbaik atas investasinya. Fungsi keuangan harus memperoleh sejumlah informasi yang banyak dari sumber eksternal perusahaan. Dari gambar di atas yang mengilustrasikan sistem piutang yang menjaga jejak berapa banyak hutang pelanggan yang telah melakukan pembelian dengan kredit pada perusahaan. Setiap tagihan yang menghasilkan piutang, yaitu pelanggan berhutang sejumlah uang kepada perusahaan. Beberapa pelanggan segera membayar dengan uang tunai, tetapi yang lainnya diberikan kredit. Nah, sistem piutang mencatat setiap tagihan pada file master yang juga mengandung informasi mengenai setiap pelanggan termasuk peringkat kredit orang tersebut. Sistem ini juga menyimpan jejak keseluruhan tagihan yang belum terbayar dan dapat membuat beragam laporan output. Sistem informasi sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja perusahaan. Sistem ini mengandung aktivitas seperti mengenali karyawan potensial, menjaga catatan lengkap mengenai karyawan yang ada, dan menciptakan program untuk mengembangkan bakat dan keahlian karyawan. Pada gambar ini mengilustrasikan sistem ini umumnya untuk penjagaan catatan karyawan.
Sistem ini menyimpan data dasar karyawan seperti nama, umur, jenis kelamin, status pernikahan, alamat, latar belakang pendidikan, gaji, jabatan pekerjaan, tanggal dipekerjakan, dan tanggal pensiun atau pemutusan hubungan kerja. Sistem dapat membuat beragam laporan seperti daftar karyawan yang baru saja dipekerjakan, karyawan yang dipecat atau tidak masuk karena absen, karyawan yang digolongkan berdasarkan jenis pekerjaan atau tingkat pendidikan, atau evaluasi kinerja pekerjaan karyawan. Sistem tersebut umumnya dirancang untuk menyediakan data yang dapat memuaskan persyaratan pencatatan federal dan negara bagian untuk kesempatan bekerja yang setara dan tujuan lainnya. Fungsi sistem informasi pada bisnis adalah Departemen Sistem Informasi, yaitu programmer, analisis sistem, pemimpin proyek, dan manajer sistem informasi. Dan mengelola fungsi dari sistem informasi. Selanjutnya yang kedua adalah pembahasan tentang knowledge management yang tertera pada modul pertemuan keempat. Knowledge merupakan beberapa dimensi penting, yaitu yang pertama, pengetahuan merupakan aset. Yang kedua, pengetahuan memiliki bentuk yang berbeda. Yang ketiga, pengetahuan memiliki lokasi. Dan keempat, pengetahuan bersifat situasional. Pengetahuan merupakan aset perusahaan. Pengetahuan memiliki sifat tidak berwujud. Pengetahuan dibuat dari data dan informasi yang berasal dari sumber daya perusahaan, dan pengetahuan disebar sebagai bagian dari efek penyebaran jaringan. Pengetahuan memiliki bentuk yang berbeda karena bentuk pengetahuan terdiri dari pengetahuan eksplisit dan pengetahuan tacit. Pengetahuan memiliki lokasi yang dimiliki individu ataupun sosial, sticky, situate, kontekstual, dan pengetahuan bersifat situasional, conditional, knowing when to apply procedure, dan kontekstual, knowing circumstance to use certain tool. Organizational learning. Proses dalam pembelajaran organisasi menggali pengalaman dengan mengumpulkan data, melakukan pengukuran, melakukan trial and error, dan memberikan timbal balik. Selanjutnya, mengevaluasi perilaku untuk merefleksikan pengalaman dengan membuat bisnis proses baru dan mengubah pola dalam pengambilan keputusan. Nah, ada 4 knowledge management value chain. Yang pertama adalah knowledge acquisition, knowledge storage, knowledge dissemination, dan knowledge application. Knowledge management merupakan suatu set bisnis proses yang dikembangkan dalam organisasi untuk membuat, menyimpan, mentransfer, dan mengaplikasikan pengetahuan. Nah, hal itu disebut knowledge management value chain atau knowledge management. Apa itu knowledge acquisition? Knowledge acquisition merupakan proses dalam membentuk atau membuat pengetahuan. Langkah yang bisa dilakukan dengan mengambil dari tacit knowledge ataupun explicit knowledge. Nah, creating knowledge di perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dengan mengikuti pelatihan, sekolah, mengadakan pelatihan, dan lain sebagainya. Kalau knowledge storage merupakan bentuk penyimpanan pengetahuan. Penyimpanan pengetahuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, dikarenakan bentuknya adalah sistem, sehingga penyimpanan dilakukan pada database. Ketika telah memiliki media penyimpanan sendiri, tentunya memungkinkan setiap individu untuk dapat melakukan upload dan update dokumen setiap saat. Knowledge dissemination
dapat disebut juga sebagai sharing atau transfer pengetahuan. Artinya bahwa pengetahuan dibagikan dari satu individu ke individu lainnya. Tujuannya untuk meratakan pengetahuan yang dimiliki individu dalam perusahaan, sehingga tidak terjadi timpang antar pegawai. Bentuk sharing dapat dilakukan secara formal ataupun informal dan bisa dengan salah satu fitur dalam KMS atau Knowledge Management System ataupun dengan email dan lain sebagainya. Yang keempat, knowledge application, pemahamannya menyangkut pada penggunaan pengetahuan dalam menyelesaikan suatu masalah. Kembali diingatkan tujuan utama dalam manajemen adalah mengambil keputusan, tentunya berbagai tools yang ada digunakan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Pemahaman di sini tidak hanya dalam menyelesaikan masalah, tetapi juga untuk membuat sesuatu yang baru, praktik bisnis baru, produk dan jasa yang baru, atau membentuk pasar yang baru. Dari konsep knowledge management value chain tersebut, kita lihat ada 4 proses pengelolaan pengetahuan dan perusahaan, dan keempat proses ini yang menjadi dasar dalam pembuatan knowledge management system atau KMS. Knowledge Management System atau KMS merupakan suatu sistem yang digunakan dalam hal pengelolaan pengetahuan. Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa saat ini KMS menjadi penting karena perusahaan-perusahaan sudah mulai sadar mengenai pentingnya aset pengetahuan di perusahaan. Pada dasarnya ada 3 jenis utama sistem manajemen pengetahuan, yaitu sistem manajemen pengetahuan perusahaan atau Enterprise Wide Knowledge Management System. Kemudian yang kedua sistem pekerja pengetahuan atau Knowledge Work System, dan teknik cerdas atau Intelligent Techniques. Nah, pada gambar ini menunjukkan bahwa sistem manajemen pengetahuan yang diaplikasikan untuk masing-masing kategori tersebut. Yang pertama, Enterprise Wide Knowledge Management System ini merupakan bentuk umum dari KMS, di mana tipe ini tujuannya mengarah pada pengelolaan pengetahuan dari mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, serta mengaplikasikan pengetahuan dalam perusahaan. Yang kedua, Knowledge Work System ini sebagian besar mengandalkan sistem kantor seperti pengolah kata, pesan suara, email, konferensi video, dan sistem penjadwalan yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas kerja di kantor. Namun, knowledge workers juga membutuhkan sistem kerja pengetahuan yang sangat terspesialisasi dengan grafik yang kuat, alat analitis, dan kemampuan manajemen komunikasi dan dokumen. Sementara yang ketiga, intelligent technique, didasarkan pada teknologi kecerdasan buatan yang terdiri dari sistem berbasis komputer yang berupaya meniru perilaku manusia. Sistem ini akan dapat mempelajari bahasa, menyelesaikan tugas fisik seperti robotika, menggunakan peralatan perseptual yang mengkonfirmasi perilaku fisik dan bahasa, dan meniru keahlian manusia dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, menangkap pengetahuan sistem pakar. Sistem pakar adalah teknik cerdas untuk menangkap pengetahuan diam-diam dalam domain keahlian manusia sangat spesifik dan terbatas. Sistem ini menangkap pengetahuan karyawan yang terampil dalam bentuk seperangkat aturan dalam perangkat lunak, sistem yang dapat digunakan oleh orang lain dalam perusahaan. Yang pertama, intelijensi perusahaan, penalaran berbasis kasus. Yang kedua, sistem logika fusi. Yang ketiga, jaringan syaraf atau neural.
yang keempat algoritma genetika, yang kelima agen cerdas, dan yang keenam sistem AI hybrid. Oke, selanjutnya kita membahas modul 5 atau modul pada pertemuan kelima tentang sistem pengambilan keputusan. Apa artinya membuat keputusan yang lebih baik bagi bisnis? Bagaimana nilai moneter dari pengambilan keputusan yang baik? Nah, untuk itu pembahasan ini akan dibahas dalam sistem pengambilan keputusan. Keputusan pada prinsipnya diklasifikasikan sebagai terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang harus diambil oleh pembuat keputusan, memberikan penilaian, evaluasi, dan wawasan untuk memecahkan masalah. Keputusan terstruktur sebaliknya berulang dan rutin, dan melibatkan prosedur pasti untuk menanganinya sehingga tidak harus selalu diperlakukan seolah-olah baru. Dan keputusan yang bersifat semi terstruktur di mana hanya sebagian dari masalah yang memiliki jawaban yang jelas yang disediakan oleh prosedur yang diterima. Secara umum, keputusan terstruktur lebih lazim di tingkat organisasi yang lebih rendah, sedangkan masalah tidak struktur lebih umum terjadi di tingkat perusahaan yang lebih tinggi. Maka dari itu, kita akan membahas tentang level manajemen dan karakteristik problem. Level pengambilan keputusan manajemen itu ada level senior, level middle, dan level operational management. Nah, level-level ini membahas permasalahan yang biasa terjadi, ya. Ketika level senior management adalah level yang membahas permasalahan yang tidak rutin, di mana masalah tersebut merupakan masalah yang jarang bahkan hampir tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan untuk memecahkannya diperlukan analisis mendalam dan pendapat dari berbagai pihak. Untuk itu, karakteristik pengambilan keputusannya tidak terstruktur. Untuk middle management, permasalahan ini biasa terjadi, bisa masalah rutin, bisa juga yang tidak rutin. Sehingga karakteristik penyelesaiannya bersifat semi-struktur. Kalau level operational management, permasalahannya biasanya sifatnya rutin, makanya pengambilan keputusan dalam level operational management ini bersifat terstruktur atau sudah ada strukturnya. Nah, tahapan pengambilan keputusan ini ada beberapa langkah. Menurut Simon pada 1960 menjelaskan ada 4 tahapan berbeda dalam pengambilan keputusan. Yang pertama tahap intelijen, apa masalahnya gitu ya. Yang kedua tahap desain, apa solusi yang mungkin diberikan. Yang ketiga choice, apa solusi terbaik yang bisa kita ambil. Dan implementasi, apakah solusi ini bekerja? Apakah menggunakan solusi ini dapat bekerja dengan baik atau lebih baik? Seperti itu ya. Nah, di mana intelijen ini adalah tahapan penggunaan manajemen informasi sistem karena semua informasi dari berbagai bagian operasional terkumpul. Kalau tahap yang kedua desain ini di mana tahapan pengambilan keputusan harus bisa merancang solusi yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah. Sistem yang support pada level ini adalah decision system support yang menyediakan fitur dalam hal perancangan solusi terbaik. Choice merupakan tahapan dalam pemilihan solusi terbaik dari berbagai alternatif solusi yang ada. Sistem yang support pada level ini adalah GDSS atau Group
decision support system. Dan yang keempat adalah implementasi yang merupakan tahapan dalam menggunakan solusi yang ada, bisa dengan MIS dan DSS. Apa itu DSS, MIS, GDSS gitu ya. Nah, ini kita akan bahas dalam sistem-sistem pengambilan keputusan. Yang pertama, Decision Support System atau DSS. Suatu bentuk dari sistem informasi manajemen yang secara khusus dibuat untuk mendukung perencanaan dan stakeholders dalam pengambilan keputusan. DSS ini dapat mencerminkan berbagai konsep dari pengambilan keputusan dan kondisi yang berbeda-beda dan akan sangat berguna untuk semi-structure atau unstructured problem. Berarti semi-structure dan masalah yang tidak terstruktur ya, di mana proses pengambilan keputusannya ditingkatkan dengan dialog interaktif. Kemudian kalau Executive Support System atau ESS adalah sistem pendukung eksekutif yang membantu manajer dalam masalah tidak terstruktur dan semi terstruktur dengan berfokus pada kebutuhan informasi manajemen senior. Jadi ESS ini lebih untuk manajemen senior. Kalau Group Decision Support System ini merupakan sistem yang digunakan untuk memfasilitasi solusi dari masalah yang tidak terstruktur dengan serangkaian pembuatan keputusan yang bekerja sama sebagai sebuah kelompok interaktif berbasis komputer. Pada intinya, sistem GDSS ini mencakup pada kerjasama tim dan teknologi dalam hal pengambilan keputusan yang mungkin lebih seperti fokus atau FGD, Focus Group Discussion. Oke, kita beralih ke modul selanjutnya yang membahas tentang sistem informasi, organisasi, dan manajemen. Secara teknis, organisasi adalah struktur sosial resmi yang stabil yang memiliki sumber-sumber dari lingkungan dan memprosesnya untuk menjadi output. Organisasi adalah badan hukum formal dengan peraturan dan prosedur internal yang harus mematuhi undang-undang. Organisasi juga merupakan struktur sosial karena mereka adalah kumpulan elemen sosial. Nah, definisi dari organisasi ini sangat kuat dan sederhana namun tidak terlalu deskriptif. Berikut ini merupakan karakteristik dari organisasi. Menggunakan hierarki terstruktur atau struktur organisasi, memiliki sistem di dalam perusahaannya, terutama dalam pengambilan keputusan dan memiliki prinsip dalam kegiatannya sehingga menjadi efektif. Nah, berdasarkan gambar ini, kita melihat bahwa ada hubungan yang sifatnya cukup kompleks antara organisasi dan sistem informasi. Hubungan tersebut mendasari fungsi dari sistem informasi bagi organisasi dalam hal perusahaan, seperti environment atau faktor lingkungan, culture atau budaya, structure atau struktur, standar prosedur atau standar operasi, bisnis proses atau bisnis proses, politik, manajemen decision atau manajemen pengambilan keputusan, dan change atau perubahan. Kemudian, fitur-fitur dari organisasi. Semua organisasi modern mempunyai karakteristik yang pasti, di antaranya rutinitas dan proses bisnis, politik organisasi, budaya organisasi, lingkungan organisasi, teknologi yang mengganggu, mengguncang ombak, struktur organisasi, dan fitur-fitur organisasi lainnya. Semua organisasi termasuk bisnis menjadi sangat efisien bila terdapat fitur-fitur organisasi ini.
Dampak sistem informasi organisasi dan perusahaan bisnis, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif pada aspek ekonomi. Teknologi sistem informasi dapat dipandang sebagai faktor produksi yang dapat digantikan dengan modal atau tenaga kerja tradisional. Teknologi informasi, terutama penggunaan jaringan, dapat membantu perusahaan menurunkan biaya partisipasi pasar, sehingga bermanfaat bagi perusahaan untuk melakukan kontrak dengan pemasok eksternal daripada menggunakan sumber internal. Kemudian dampak positif dalam perilaku organisasi adalah yang pertama, sistem informasi ratakan organisasi. Organisasi birokrasi yang besar yang terutama dikembangkan sebelum zaman komputer seringkali tidak efisien, tapi jika dirampingkan mengurangi jumlah karyawan dan jumlah tingkatan dalam hierarki organisasi mereka. Peneliti perilaku telah berteori bahwa teknologi informasi memfasilitasi perataan hierarki dengan memperluas distribusi informasi untuk memberdayakan karyawan tingkat rendah dan meningkatkan efisiensi manajemen. Organisasi pasca industri dalam masyarakat, otoritas semakin bergantung pada pengetahuan dan kompetensi dan tidak hanya pada posisi formal. Oleh karena itu, bentuk organisasi rata karena pekerjaan profesional cenderung mengelola diri sendiri dan pengambilan keputusannya harus menjadi lebih terdesentralisasi. Dan internet dan organisasi, khususnya World Wide Web, memiliki dampak penting pada hubungan antara banyak perusahaan dan entitas eksternal yang sering kita kenal dengan www atau www. Nah, dampak negatif penolakan sistem informasi di organisasi mengenai penolakan ini terhadap inovasi menunjukkan ada 4 faktor terpenting. Sifat, struktur organisasi, budaya, orang-orang di dalam organisasi, dan pekerjaan-pekerjaan yang terkena dampak dari organisasi tersebut. Kemudian, resisten terhadap perubahan. Ada beberapa hal yang perlu diantisipasi oleh para pemimpin perusahaan ketika ingin berinvestasi IT di perusahaannya. Hal ini adalah pihak yang menolak adanya perubahan. Kemudian memahami ketahanan organisasi terhadap perubahan dan implikasi untuk desain dan pemahaman sistem informasi. Nah, ini penggunaan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Ada model gaya bersaing Porter, ada model rantai nilai bisnis. Yang membedakannya antara dua gaya ini, jika model gaya bersaing Porter ini low cost leadership, yaitu strategi kepemimpinannya harga di mana kita menjual produk dengan harga paling rendah di antara pesaing kita. Kemudian produknya berbeda, kemudian fokus pada relung pasar di mana kita memiliki spesifikasi customer-nya yang khas dan strategi penguatan pada konsumen dan supplier. Jika menggunakan model rantai nilai bisnis, kita menggunakan sinergi kompetensi inti dan strategi berbasis jaringan. Menggunakan sistem untuk kompetitif unggulan dengan isu manajemen, menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis, dan mengelola transisi strategis. Nah, yang terakhir kita membahas sistem informasi organisasi dan manajemen. Pengertian infrastruktur teknologi informasi yaitu sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem
Informasi perusahaan yang terperinci yang meliputi investasi ke dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan. Layanan pada infrastruktur teknologi informasi, yaitu untuk menghitung platform yang digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan karyawan, pelanggan, dan pemasok ke dalam lingkungan digital yang terkoordinasi. Jasa telekomunikasi menyediakan konektivitas data, suara, dan video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Layanan manajemen data menyimpan dan mengelola data korporat serta memberikan kapabilitas untuk menganalisis data. Kemudian layanan manajemen fasilitas fisik yang mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang diperlukan untuk komputasi, telekomunikasi, dan layanan manajemen data. Dan layanan manajemen IT yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur, mengkoordinasikan berbagai layanan dan unit bisnis, manajemen akuntansi, dan menyediakan manajemen layanan proyek. Evolusinya dari tahun 1959 sampai dengan sekarang mengalami 5 evolusi atau 5 era dalam infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama, era mainframe umum dan komputer mini. Yang kedua sama, yang ketiga era client server, yang keempat komputasi perusahaan, dan yang kelima komputasi cloud dan mobile. Mohon maaf ya, yang kedua itu adalah era komputer pribadi pada tahun 1981. Teknologi pendorong dalam evolusi infrastruktur ada hukum Moore dan daya mikroprosesing, ada hukum mass storage digital, ada hukum Metcalfe dan jaringan ekonomi, ada penurunan biaya komunikasi dan internet, dan pengaruh standar dan jaringan. Komponen infrastruktur ada platform hardware komputer, perencanaan sistem operasi, aplikasi perangkat lunak enterprise, pengelola data dan penyimpanan, platform jaringan telekomunikasi, platform internet, konsultasi, dan layanan integritas sistem. Tren platform perangkat keras terkini adalah platform digital mobile, komputasi jaringan, cloud computing, konsumerisasi dari IT dan buyout, komputasi jaringan, virtualisasi, green computing, komputasi otonom, kinerja tinggi, dan penghematan daya prosesor. Kemudian kecenderungan platform software kontemporer adalah Linux dan perangkat lunak open source, perangkat lunak untuk web, perangkat lunak layanan web dan service oriented arsitektur, dan software outsourcing dan cloud service. Nah, ini mashup dan APPS. Mashup mengkombinasikan dua atau lebih kemampuan aplikasi online untuk menciptakan aplikasi campuran yang memberikan nilai lebih bagi pelanggannya dibandingkan sumber aslinya. APPS adalah bagian kecil dari perangkat lunak yang dijalankan pada internet, komputer, tablet, atau ponsel yang umumnya dikirim lewat internet. Permasalahan manajemen membuat dan mengelola infrastruktur teknologi informasi yang koheren menimbulkan banyak tantangan. Berurusan dengan platform dan perubahan teknologi, termasuk penyimpanan dan komputasi mobile, manajemen dan tata kelola, dan membuat investasi infrastruktur yang bijak. Menghadapi platform dan perubahan infrastruktur, manajemen dan tata kelola, dan membuat investasi infrastruktur yang bijaksana. Nah, ini adalah biaya total kepemilikan aset teknologi, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.